Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi dan berkati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Demikian firman Tuhan. Lukas 21 ayat 25 sampai 27. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan ini menceritakan takut dan cemas. Bapak Ibu Saudara, takut dan cemas adalah penyakit dunia hari-hari ini, di mana kita jumpai banyak orang, baik yang tua muda, baik yang kaya dan miskin, merasa ketakutan dan kecemasan. Apalagi dalam situasi saat ini yang menimpa bangsa-bangsa, COVID-19. Semua orang-orang percaya bahkan maupun tidak percaya merasakan ketakutan dan kecemasannya. Bapak Ibu, bagaimana perbedaan yang percaya dan yang tidak percaya? Yang tidak percaya, yang pertama, lewat keluarga. Suami atau istri stres, keluarga jadi mudah ribut. Dari ekonomi, orang berpikir bahwa jika punya uang, maka punya segala-galanya. Uang menjadi raja dalam hidupnya, sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dunia roh, orang makin tertarik dengan hal-hal mistik. Orang berpikir jika dia berhubungan dengan paranormal, dukun dan lainnya, dia bisa mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan kedudukan yang baik, bisa terkenal, dan lain-lain. Penyakit semakin hari semakin parah, di mana ada stres, maka penyakit akan merajalela. Tetapi sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan dari Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Orang yang tenang dan banyak bersyukur umurnya lebih panjang. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana berkat yang didapatkan orang percaya ketika dia mengalami kesulitan atau masalah. Bagi orang percaya, Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Ayat 27. Di tengah situasi dunia yang kacau dan menakutkan, orang dunia bisa takut dan cemas. Tetapi orang percaya tidak akan cemas karena Alkitab katakan bahwa Anak Manusia akan datang. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan bahwa Anak Manusia juga datang dalam kemuliaannya. 1.000 boleh rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa orang percaya. Orang percaya akan melangkahi anak singa dan ular naga. Orang percaya akan menginjaknya, malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat dalam kemah kita. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Datang dalam kemuliaan. Allah datang untuk memilih kita dari dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, Allah bertanggung jawab bagi kita. Allah memberkati. Setelah Allah pilih kita, Allah akan memberkati kita. Allah memberi karunia. Allah tidak hanya puas dengan memberkati karena berkat bukanlah goal atau tujuan akhir Allah, tetapi Allah mau hidup kita berguna sehingga Dia memberikan kita karunia. Allah memberikan kuasa, yaitu supaya kita dapat berjalan dalam kemuliaannya, supaya kita dapat berjalan sebagaimana yang Kristus kehendaki, supaya di tempat Yesus berada, kita bisa berada untuk selama-lamanya. Jadi Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya pada waktu dunia dalam keadaan takut, bingung dan gelisah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu.
berkati kami sehingga kami tidak takut dan kami tidak gelisah ketika hati kami penuh dengan ucapan syukur dalam situasi sulit ini. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.